Pak Saji, sesuai dengan agenda kegiatan kita hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan yang nantinya pembelajaran kita menjadi lebih baik dan anak-anak menjadi lebih termotivasi di dalam pembelajaran. Nah, khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris khususnya Pak Saji, strategi pembelajaran apa yang bisa diterapkan? Kalau dalam mata pelajaran bahasa Inggris, strategi yang bisa diterapkan itu diantaranya strategi pembelajaran berbasis kebutuhan yang meliputi pembelajaran berbasis kebutuhan industri dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis industri difokuskan pada kebutuhan industri yang relevan dengan kebutuhan siswa. Kalau pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat bekerja pada proyek terkait dengan industri untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka. Kemudian ada strategi berbasis keterampilan yang meliputi keterampilan berbicara dan menulis. Pada strategi keterampilan berbicara, siswa dapat dilatih untuk berbicara dalam bahasa Inggris melalui diskusi, presentasi, dan role play. Pada strategi menulis, siswa dapat dilatih untuk menulis dalam bahasa Inggris melalui penulisan laporan, email, dan proposal. Selain itu juga bisa diterapkan strategi berbasis teknologi dengan pembelajaran online melalui platform pembelajaran online atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudian bisa juga diterapkan pembelajaran berbasis autentik, yaitu pembelajaran berbasis situasi nyata yang relevan dengan industri dan penggunaan bahan autentik seperti artikel, video, podcast dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa. Nah, tadi Pak Saji menyebutkan bahwa salah satu strategi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah strategi dengan berbasis keterampilan. Nah, bagaimana cara menerapkan strategi ini, Pak Saji? Berikut adalah beberapa cara menerapkan strategi berbasis keterampilan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ini yang pertama adalah keterampilan berbicara. Untuk keterampilan berbicara bisa dilakukan dengan diskusi tentang topik yang relevan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, presentasi, dan role play untuk mempraktekkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah keterampilan menulis. Untuk keterampilan menulis bisa dilakukan dengan penulisan laporan tentang topik yang relevan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, penulisan email dalam bahasa Inggris untuk mempraktekkan keterampilan menulis formal, dan tulisan essay tentang topik yang relevan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga adalah keterampilan membaca, yaitu dengan membaca teks, artikel, atau novel. Yang keempat adalah keterampilan mendengarkan, yaitu dengan mendengarkan podcast, video, atau percakapan. Apakah strategi berbasis keterampilan itu efektif untuk mata pelajaran bahasa Inggris, Pak Saji? Ya, karena strategi berbasis keterampilan memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan keterampilan bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan kesiapan untuk dunia kerja. Apa kelebihan dari strategi ini? Kelebihannya menurut saya strategi berbasis keterampilan adalah meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Kalau kekurangannya kira-kira ada atau tidak? Tentu ada, Bu. Di antara kekurangannya adalah keterbatasan waktu, keterampilan guru, keterlibatan siswa, dan memerlukan pilihan yang subjektif. Bagaimana solusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini sehingga nantinya kekurangan-kekurangan ini bisa tertutupi, Pak Saji? Solusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini adalah mengatur waktu dengan efektif, pengembangan keterampilan guru,
meningkatkan motivasi siswa dan menggunakan penilaian yang objektif. Oh, gitu ya. Bagus, bagus, bagus. Nah, kalau di matematika bagaimana Bu Afi? Strategi apa yang relevan? Untuk di matematika itu ada beberapa strategi juga yang bisa diterapkan, yaitu diantaranya strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian strategi pembelajaran berbasis proyek, dan strategi pembelajaran berbasis kolaborasi, serta ada juga strategi pembelajaran berbasis asesmen. Itu kalau di dalam matematika. Untuk pembelajaran berbasis masalah, bagaimana langkah-langkahnya Bu? Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah strategi pembelajaran yang sering diterapkan di dalam matematika karena banyak sekali materi-materi di matematika itu yang relevan kalau diterapkan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah dengan mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah ini adalah mengidentifikasi masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau industri yang terkait dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan skenario masalah yang menarik dan menantang bagi siswa. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan mengembangkan pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini adalah usahakan pertanyaan yang memicu pemikiran dan motivasi siswa untuk mencari solusinya. Kemudian dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang terbuka itu artinya pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian langkah yang ketiga dengan mengorganisir pembelajaran. Mengorganisir pembelajaran ini bisa dilakukan dengan mengelompokkan siswa untuk dilakukan diskusi dan kerjasama. Kemudian bisa juga dengan menggunakan sumber daya yang relevan seperti buku teks, kemudian internet, atau peralatan lab untuk mendukung pembelajaran. Kemudian langkah yang keempat, ini guru memfasilitasi pembelajaran untuk berdiskusi dan menggunakan pertanyaan yang memicu pemikiran. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan asesmen yang otentik seperti proyek atau presentasi untuk menilai keterampilan siswa. Itu Pak Saji langkah-langkahnya. Apakah bisa diberikan contoh real dalam penerapannya? Baik, misalkan dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau disajikan soal seperti ini misalkan, ada sebuah perusahaan itu memiliki 3 jenis produk yang diproduksi dengan menggunakan 3 jenis mesin. Waktu produksi untuk setiap produk pada tiap mesin adalah sebagai berikut. Produk A misalkan 2 jam pada mesin 1, 3 jam pada mesin 2, dan 1 jam pada mesin 3. Kemudian untuk produk B, 1 jam pada mesin 1, 2 jam pada mesin 2, dan 2 jam pada mesin 3. Kemudian produk C, 3 jam pada mesin 1, 1 jam pada mesin 2, dan 2 jam pada mesin 3. Nah, jika waktu produksi total pada mesin 1 adalah 12 jam, pada mesin 2 adalah 10 jam, dan pada mesin 3 adalah 9 jam, berapa banyak produk A, B, dan C yang diproduksi? Nah, dari masalah ini, maka langkah-langkah pembelajaran yang bisa diterapkan, yang pertama adalah siswa mengidentifikasi variabel yang terkait dengan masalah tersebut, yaitu jumlah produk A, B, dan C yang diproduksi. Kemudian yang kedua, siswa mengembangkan persamaan linear 3 variabel berdasarkan informasi yang diberikan. Langkah yang ketiga, siswa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode yang sesuai seperti substitusi, eliminasi, atau gabungan antara substitusi dan eliminasi. Kemudian langkah yang keempat, siswa menginterpretasikan hasil diskusi yang diperoleh dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah ini? Kelebihannya yaitu membantu siswa
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka dapat melihat relevansi antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Kelebihan yang lain yaitu bisa membantu siswa memahami konsep yang dipelajari dengan lebih baik karena mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama siswa karena di dalam pembelajaran berbasis masalah ini lebih ditekankan untuk dilakukan diskusi kelompok. Kalau kekurangan apa? Kalau kekurangannya, yang pertama, ini untuk pembelajaran berbasis masalah ini memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian memerlukan keterampilan guru yang tinggi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proses. Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah khususnya. Kemudian yang ketiga, memerlukan sumber daya yang memadai seperti buku teks, kemudian internet, dan peralatan lab kalau dibutuhkan, khususnya untuk pelajaran misalkan fisika, kimia, dan biologi, atau mungkin juga di bahasa Inggris sendiri. Kemudian dapat menimbulkan stres pada siswa karena apa? Karena mereka perlu bekerja sama dan memecahkan masalah dalam waktu yang terbatas. Kemudian yang kelima, kekurangannya adalah penilaian yang sulit karena perlu menilai keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Bagaimana solusi untuk memperbaiki strategi ini? Solusinya untuk memperbaikinya yaitu bisa dilakukan diantaranya dengan mengatur waktu ya, dengan mengatur waktu yang efektif untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusinya adalah dengan mengembangkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu bisa dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, solusi untuk memperbaikinya juga dengan mengurangi stres pada siswa dengan memberikan apa? Dengan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian solusi yang lain itu juga bisa dengan menggunakan penilaian yang otentik untuk menilai keterampilan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Baik Bu, saya kira sudah cukup jelas. Kalau begitu sementara sampai di sini ya Pak untuk diskusi kita. Terima kasih.